نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خصوصا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang kami muliakan Ketua DKM, segenap pengurus Masjid Haqqul Yaqin, tokoh alim ulama, para imam, para guru, Bapak Ibu jemaah, khusus jemaah subuh yang mudah-mudahan ibadah subuh kita semuanya dari niat sampai doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita berada di tanggal Zulhijjah. Tanggal berapa, Pak? Suka bingung ya. Kalau ditanya tanggal Islam bingung kita. Tanggal berapa ini? 6 atau 5? 6. Kita berada di tanggal 6. Ada yang tanggal 7 ya. Kalau ada bicara tanggal Islam bingung sendiri. Alhamdulillah, tanggal 6 atau tanggal 7 Zulhijjah kita berada di bulan yang mulia, masih panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan ketemu sampai tanggal 10 Zulhijjah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nikmat Allah berikan di bulan ini adalah agar kita memetik hikmah bulan Zulhijjah. Hikmah dari peristiwa Ibrahim napak tilas bahwa tauhid itu penting, maka semua yang dilakukan di bulan Zulhijjah, baik yang ada di Mekah maupun yang ada di sini, semuanya adalah tidak lain min athar dari jejak sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan jejak yang luar biasa, jejak tauhid, sehingga beliau kita sebut dalam tahiyat akhir, kama sallaita ala Ibrahim. Maka oleh karenanya di bulan Zulhijjah adalah momen untuk memperbaiki tauhid, meningkatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa seperti Nabi Ibrahim pernah berdoa. Di dalam surah Al-Baqarah doanya berbunyi, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami muslimaini, dua orang yang berserah diri, wa min dzurriyyatina, serta anak keturunan kami, ummatan muslimatan lak, sebagai umat yang berserah diri kepadamu. Maka Nabi Ibrahim kita perhatikan, mulai dari beliau, anak-anak beliau semuanya berserah diri, dalam bahasa Arabnya muslim. Lalu berkat Nabi Ibrahim pula kita kemudian masuk di dalam doanya, wa min dzurriyyatina, keturunan Nabi Ibrahim. Maka dengan doa Nabi Ibrahim mungkin Islamnya kita ini berkat doanya Nabi Ibrahim Khalilullah.
Selanjutnya hendaklah kita berselawat. Selain selawat kepada Nabi Muhammad, juga kita selawat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kita selawat, sehingga kita mengenal salawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang di 10 hari pertama dianggap adalah 10 hari terbaik di antara hari-hari. Bahkan berpuasa di 10 hari pertama itu lebih baik dari jihad fi sabilillah. Yang luar biasanya oleh mufassir, para pakar tafsir menafsirkan ayat wal fajri wa layalin ashr. Malam yang 10 itu kalau dibuka tafsirnya banyak yang memaknai malam yang 10 itu 10 pertama bulan Zulhijjah. Kalau berbicara malam adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Malam 10 terakhir Ramadan itu terbaik. Tapi kalau bicara siang, 10 hari terbaik itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Dahsyat ini bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita kebagian keberkahan di bulan Zulhijjah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang haji Pak di sini, yang berangkat haji? Kita doakan kalau ada, mudah-mudahan hajinya mabrur. Amin. Mabrur dan mabrurah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini seperti yang pernah saya sampaikan, saya ingin menyampaikan pada fasal atau kajian tentang syarat batin, yaitu yang disebut salat batiniyah. Saya tidak membahas zahir, saya ingin membahas di sini adalah salat batiniyah. Kan ada orang salat, habis salat tidak bisa mencegah perkataannya, tidak bisa mencegah perbuatannya. Oleh karenanya penting pada kesempatan ini saya menyampaikan salat batiniyah. Artinya apa yang harus kita perhatikan di dalam salat agar setelah salat itu tegak kalimat Allah, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di sini al-faslu tsalits fi syurutil batinah min a'malil qalb, yaitu pada menyatakan syarat sembahyang yang batin, yaitu daripada amal yang di dalam hati. Ketahui olehmu sekalian bahwasanya salat itu ada bagian yang zahir, yaitu mengerjakan segala rukun-rukun sembahyang dan segala sunatnya yang tersebut itu. Dan ada pula bagian batin yang mengesahkan bagi amal yang zahir. Maka seharusnya diamalkan oleh orang yang betul-betul belajar, yang disebut salik. Orang-orang yang benar-benar belajar ingin mendekatkan diri kepada Allah disebut namanya salik. Dulu kalau di sebagian tempat ada pakai kelambu, ya Pak, nyebutnya suluk. Maka orang yang menempuh disebut salik. Makanya ada, kenapa nama kitab ini Syiarus Salikin, berarti jalannya orang-orang salik, orang-orang yang menempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih. Seharusnya diamalkan oleh orang-orang yang salik, artinya orang yang menjalani jalan akhirat, supaya sempurna amalnya, yaitu khusyuk, yakni menghinakan diri serta tetap anggota, dan hadir, yakni ingat hati akan perbuatan sembahyang, dan hadir hati kepada Allah sekira-kira kosong hatinya itu pada ketika sembahyang daripada yang lain, sesuai dengan ayat Allah yang berbunyi wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kalau kita tanya tujuan salat itu, pertama li dzikrillah,
untuk mengingat Allah. Jadi kalau ada orang solat, kenyataannya dalam solat enggak ingat sama Allah, berarti solatnya hanyalah zahir, batinnya belum solat. Kenapa batinnya belum solat? Karena tujuan solat belum tercapai. Kenapa belum tercapai? Sebabnya macam-macam. Apakah dia berhajat atau tidak? Bagi orang yang betul-betul berhajat bahwa solat itu tujuannya agar mengingat Allah, menyebut Allah, merasakan Allah dalam dirinya, maka itulah yang disebut kemudian solat batin. Dirikan oleh kalian akan solat itu karena ingat akan daku, kata Allah. Ini bahasa lama. Kata Imam Al-Ghazali, maka secara zahir disuruh di dalam ayat ini yaitu suruh yang wajib. Jadi orang yang solat itu untuk mengingat Allah, Imam Ghazali menyebutkan ini perintah wajib. Berarti kalau ada orang solat secara raga dari takbiratul ihram sampai salam, tapi hatinya kemudian tidak nyebut nama Allah, berarti dia itu melanggar perintah. Sama dengan melanggar perintah, Pak. Itulah kenapa kemudian jumlah kita sekarang jemaah subuh di sini luar biasa banyak sampai di ujung itu ya, masya Allah. Tapi tahukah kita jemaah sekalian? Saya bertanya, kira-kira Pak jamin nggak setiap kita ini subuhnya diterima, Pak? Jamin nggak? Nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Bisa saja yang di depan yang diterima, bisa pula yang di belakang yang diterima, bisa pula yang sudut yang diterima, enggak ada jaminan. Semuanya tergantung kehadiran hati dalam sholat. Kalau kita kemudian diberi oleh Allah hatinya hadir dalam sholat, senantiasa nyebut Allah dalam hatinya, mengingat Allah terus, cukup kita mengetahui kadar bahwa solat kita baik itu tergantung hati kita di dalam solat. Untuk mengetahui kadar parameter solat kita itu bagus atau tidak, selain yang kita kerjakan secara zahir, cukup kita mengetahui seberapa tinggi ingat kehadiran Allah di dalam hati kita. Itu yang paling penting. Maka Imam Ghazali menyebutkan ayat ini menunjukkan perintah wajib, yakni wajib atas seorang yang sembahyang itu ingat hatinya di dalam sembahyang akan Allah. Maka barang siapa yang sembahyang padahal hatinya lupa akan Allah, maka yaitu tiada dinamakan mendirikan sembahyang. Inilah kemudian yang membedakan antara orang solat dan mendirikan solat. Kalau solat saja, bisa saja dia melaksanakan solat selesai. Tapi orang yang mendirikan solat baru disebut mendirikan solat kalau hatinya juga ingat kepada Allah, baru disebut mendirikan solat. Dan karena itulah seyogyanya bahwa hadir hati pada tiap-tiap rukun. Rukun solat ada berapa, Pak? 13. Maka setiap rukun itu hadir hati. Daripada segala rukun sembahyang itu, ingat, dia ingat setiap rukun dan ingat hati kepada Allah Ta'ala itu seolah-olah melihat akan Allah dan dinamakan akan dia maqam al-ihsan, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budu rabbak ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau di sini pakai kata-kata rabbak, tapi kalau di hadis ditemukan hadis itu an ta'budallah. Dia ibadah seolah-olah betul-betul dia melihat Allah. Jika kamu tidak mampu, maka kamu paksakan dirimu bahwa Allah melihatmu. Ini yang paling penting. Saya pengen mengulang-ulang begini, Pak.
Kenapa kemudian baca surat Al-Fatihah itu sebagusnya jangan diwasal, jangan disambung. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Sebagusnya jangan disambung, harusnya diputus satu-satu. Apa alasannya? Alasannya paling mudah itu ditemukan dari kalam Nabi, sabda Nabi di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika membahas tentang Al-Fatihah, di mana setiap ayat itu Allah menjawab. Maka ketika kita nyebut Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah jawab dulu, Hamidani abdi, hambaku memuji aku. Jadi surat Al-Fatihah itu dibagi jadi dua, Pak. Setengah punya Allah, setengah punya kita. Kalau ingin tahu bagaimana wilayah Allah, wilayah kita, maka pahamilah Al-Fatihah. Maka kata Nabi, setengah punya Allah, setengah punya kita. Punya Allah nanti sampai batas iyyaka na'bud. Maka ketika kemudian kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku memuji aku, meninggikan aku. Kemudian selanjutnya Maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku memuliakan aku, menyanjung aku. Itu wilayah Allah, itu wilayah Allah. Allah tuh hanya pengennya begitu, Pak. Pengennya Allah itu dipuji, ditinggikan, disanjung, sampai batas iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah akan jawab, hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku. Li abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia pinta. Jadi wilayah Allah itu sampai iyyaka na'bud, itulah yang disebut namanya hak. Jadi ketika orang berbicara hadir hati dari dalam solat, maka hadir hati itu disebut dalam kitab ini maknanya ihsan, seakan-akan melihat Allah atau Allah melihat dia. Itu titiknya ada di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu menyadarkan kita, Allah itu tidak minta apa-apa. Allah itu cuma minta disanjung, dipuji, ditinggikan. Allah itu hanya minta itu. Setelah itu wilayah kita semua. Wa iyyaka nasta'in, li abdi ma sa'al, hambaku aku beri apa yang dia pinta. Ihdinas siratal mustaqim sampai ayat terakhir. Hadza li abdi, ini untuk hambaku. Jadi haknya Allah itu dipuji, haknya kita itu minta. Allah akan ngasih. Itu saja. Jadi kalau kita disuruh sholat ini, sebenarnya sholat itu artinya apa, Pak? Sholat itu artinya bukan arti istilah. Kalau istilah itu aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir wa mukhtamatun bitaslim. Itu yang dimulai dengan iftitah, ditutup dengan salam. Tapi makna secara lughawi atau etimologi, makna salat itu zikir. Makna salat itu zikir. Ada juga selain zikir, makna salat itu doa. Doa. Jadi salat itu maknanya dua. Tapi kalau pertanyaan saya begini, doa itu zikir atau bukan, Pak? Doa itu zikir bukan? Zikir juga doa itu. Karena nggak mungkin orang berdoa kalau nggak manggil Allah. Yang manggil Allah kan muji dulu. Manggil Allah ya Rabbana. Itu ya Rabbana itu kan muji Allah. Walaupun cuma ya Rabbana, itu kan muji Allah. Ya zikir. Nah, maka arti salat itu zikir. Maka Allah itu minta dizikir, minta disebut. Makanya aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk menyebutku, untuk mengingat aku. Maka kita ini menggerakkan badan kita, ngangkat tangan. Apa hikmahnya? Sebenarnya ini hanyalah gerak raga kita yang substansinya, esensinya di dalamnya adalah muji Allah.
Maka orang yang kemudian betul-betul dikatakan dia dekat dengan Allah itu semakin banyak dia muji Allah. Maka itu yang disebut dia menunaikan haknya Allah. Jadi kalau hak sesama muslim itu 5. Kalau hak sesama kita kan 5 nih. Kalau kita ngundang wajib dihadiri, kita ngucap salam dijawab, ada hari sakit kita jenguk. Apa lagi? Apa lagi Pak? Hak sama muslim? Jenazah diantar, yang bersin dijawab. Itu hak sesama kita yang harus kita tunai. Belum lagi hak dengan tetangga. Hak tetangga kan lain lagi. Yang pasti tetangga kita jadi saksi di kiamat, hari akhirat. Pastikan tetangga kita aman dengan kita. Itu kan juga hak dia. Tapi ada wilayah hak Allah. Allah haknya nggak banyak. Pokoknya haknya Allah itu wilayah pujian. Udah. Itu wilayah pujian. Makanya kalau ada orang sholat bacaan yang macam-macam tapi hatinya nggak datang, hatinya nggak hadir, itu sholat itu casing aja. Casing aja. Jadi casing yang bagus, tapi nggak ada apa-apa di balik casing itu. Itu yang kemudian di dalam Islam itu casing itu nomor berapa? Casing itu sebenarnya memang nomor 2. Cuma casing nggak boleh diabaikan. Tapi kita hendaknya memperhatikan yang paling substansi, yaitu hadir hati dalam menyebut Allah. Ini kemudian disebut al-ihsan. Kemudian ada ayat yang lain, wala takun minal ghafilin, jangan kamu menjadi orang-orang yang lalai atau tergolong di antara orang-orang yang lalai. Jangan engkau jadi kelompok yang lalai atau bergabung di kelompok orang-orang yang lalai dari nyebut nama Allah. Artinya di sini jangan engkau jadikan dirimu di dalam sembahyang dan lainnya itu daripada orang yang lalai akan Allah. Dan kata Imam Ghazali, dan tegah di dalam ayat itu, tegah itu maksudnya larangan di dalam ayat itu atau ayat ini, yaitu tegah yang haram, larangan yang haram. Artinya di dalam sholat itu haram hukumnya lalai. Nah, itu maksudnya kalau Imam Ghazali nyebut. Imam Ghazali menyebutkan rahimahullahu ta'ala alaih, haram hukumnya lalai di dalam sholat. Nah, ini berat kalau kita ngikuti polanya Imam Ghazali, ini berat. Maka jangan-jangan sholat kita ini bisa kemudian bersinggungan dengan ayat yang kita sering kita baca, surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang musallin. Musallin itu dalam bahasa Arabnya itu isim fa'il. Isim fa'il itu pelaku yang sudah melakukan satu perbuatan. Berarti orang yang sudah sholat. Celakalah bagi orang yang sudah mengerjakan sholat. Ini kan repot nih. Kita kan udah ngerjain sholat, tapi Quran nyebut fawailul lil musallin, celakalah atau neraka wel bagi orang yang sudah melaksanakan sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu kan maknanya, kandungannya orang-orang yang memang lalai dan orang-orang yang riya. Ini kan repot, memang repot. Makanya kadang kita jemaah sekalian, Bapak Ibu, sholat kita ini nggak berharap diterima semuanya. Setidaknya dalam hidup kita ini, kita istiqomah sholat, ada sholat kita yang diterima, yang kemudian melebur dosa-dosa kita. Itu yang kita cari. Nah, syukur-syukur setiap kita sholat, sholat kita diterima. Itu kan tingkatnya udah luar biasa tinggi. Nah, ketika ayat ini dikatakan Imam Ghazali haram hukumnya lalai, ini kan menyentak kita.
Sekarang kan pertanyaannya begini, sholat subuh 2 rakaat, apa betul kita khusyuk dari niat sampai salam? Itu kan jadi pertanyaan. Ada kemudian sholat itu kalau bersama imam khusyuk, sholat sendiri gak khusyuk. Ada. Kalau sama imam tuh khusyuk. Ada yang kalau sama imam gak khusyuk. Ada. Karena kadang imamnya panjang baca. Ada yang gak serak misalnya, itu gak khusyuk. Oleh karenanya kita misalnya sholat kita itu dari niat. Ini begini Pak, ada satu macam di kita ini mazhab Syafi'i itu kan yang berat itu di kita, niat itu bukan sekedar di hati Pak. Niat itu bukan sekedar sebelum takbiratul ihram, tapi niat juga diingatkan lagi ketika takbiratul ihram. Itu beratnya bukan main Pak. Beratnya bukan main. Ada di antara kita yang kalau ketika takbiratul ihram berniat Allahu Akbar, berniat salat subuh 2 rakaat. Jadi Allahu Akbarnya di mulut, tapi dalam hati salat subuh 2 rakaat. Jadi mengagungkan Allah. Beratnya bukan main. Sehingga begini, kok repot amat ya? Kok repot amat? Itulah kemudian jadi persengketaan di kita. Persengketaannya apa? Ada yang akhirnya niatnya diucapin usolli fardhu subhi, ada yang kemudian langsung angkat tangan Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar lama niat. Itu semuanya tujuan ulama sebenarnya, tujuan ulama itu satu, agar pengikutnya, murid-muridnya itu khusyuk dalam sholat. Itu sebenarnya ke sana. Karena orang kalau niatnya sungguh-sungguh, diingat betul sholat apa, itu bisa membantu kekhusyukan. Sebenarnya begitu Pak. Contoh ya, itu nama sholat itu Pak, sebenarnya nggak ada. Sholat kita itu satu hari lima kali. Sebenarnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu bukan nama sholat. Itu hanya nama waktu. Jadi nama waktu. Jadi sholat subuh itu ya tentu dari fajar, waktu fajar sampai batas syuruk. Nah nanti kalau kita perhatikan paling terang benderang misalnya maghrib itu kan artinya matahari tenggelam. Makanya itu nama-nama waktu. Sholat itu di waktu-waktu itu. Nah tapi yang terjadi di kita ini kemudian jadi dilema ketika sholat itu dinamakan sholat subuh, sehingga niatnya usolli fardhu subhi, kan begitu. Makanya maaf, ini sebenarnya semuanya wilayah ijtihadnya para ulama, jerih payahnya para ulama. Jangan kita tanyakan di zaman Nabi, tidak ada satupun memang ditemukan dalil kalau bunyi niat itu di zaman Nabi begitu, itu nggak ada. Cuma ijtihadnya para ulama untuk memudahkan umat, agar umat itu kemudian tidak berpikir, saya kalau sholat apa ya? Sekaligus diajarin ulama cara ngucapin niat, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala. Padahal ucapan itu sendiri nggak ada asal usulnya sebenarnya. Dari zaman Nabi sampai sahabat nggak akan ketemu Pak. Itu kalau ngaji kemana-mana pertanyaan kayak gitu diajukan, itu nggak akan ketemu. Cuma ulama kita tuh hebat, membantu umat supaya mudah diajarkan. Karena kalau nggak diajarkan cara ngucapin niat, umat suka bingung. Sholat subuh ini ngadap kemana ya? Sekarang saya tanya Pak, kiblat kita mana? Kiblat kita itu Ka'bah, tapi kiblat hati Allah. Di dalam satu kitab ada Mbah Maimun sendiri suka baca. Kita sholat, sujud itu anggotanya berapa Pak? Sujud itu nyentuh ke tanah itu, lantai itu, yang sujud itu
Anggota yang kita tahu zahirnya 7, tapi sebenarnya 8. Yang mana Pak? Coba. Dahi, tangan, dengkul, sama kaki. 7 kan? Satu lagi mana? Satu lagi hati. Hati itu sujud. Makanya kemudian surga itu pintunya 8. Orang yang masuk surga itu semuanya orang yang pernah bersujud kepada Allah. Jadi sujud itu 8. Hati. Kiblat pun sama. Kiblat itu 2. Kiblat zahir yang ngadap Ka'bah, tapi kiblat hati ngadap Allah. Tapi niat, ada nggak kita niat usolli fardhu subhi rakaat mustaqbilal kiblat? Nggak ada kita bilang ngadap kiblat tuh yang kita pikirkan bukan Allah, yang kita pikirkan Ka'bah. Karena bingung juga. Ngadap Ka'bah atau ngadap Allah nih? Gitu. Kan zahirnya yang ngadap Ka'bah itu. Hatinya ngadap Allah. Tapi nggak diajarin ulama bagaimana niatnya itu. Ngadap Allah. Itu makanya ketika kita berbicara tentang kemudian sholat, ada wilayah-wilayah yang ulama membantu. Ulama berijtihad. Ijtihad itu berpikir sekeras mungkin supaya umat ini dipermudah. Jadi sholat itu diajarin niat. Bahkan umat ada yang kebablasan, diajarin oleh ulama niat, nggak apa-apa diucapin gitu. Usolli, tapi kencangnya bukan main. Ada usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblat, ada. Itu sebenarnya semuanya dalam koridor ingin mantap biar dalam sholat itu khusyuk. Itu usahanya ulama itu. Akhirnya kembali kepada kita, kembali kepada kebijaksanaan kita. Kebijaksanaannya bagaimana? Pahamilah bahwa sholat itu sebenarnya ketika berbicara niat itu asal muasalnya semua di dalam hati. Kalau hatinya sudah mantap, dari niat khusyuk sampai takbir khusyuk, sampai dalam sholatnya khusyuk. Nah, itu begitu. Tapi buat orang yang kemudian belum khusyuk, diajarin cara-caranya, termasuk begitu. Cuma kembali lagi kami ingatkan Bapak-bapak sekalian, Imam Ghazali menyebutkan ini larangan yang haram. Berarti haram hukumnya lalai di dalam sholat. Berat kalau kajian. Maksudnya lalai akan Allah Ta'ala itu haram. Dan haram itu daripada kejahatan. Dari karena inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sabda Nabi, man lam tanhihu salatuhu 'anil fahsya wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang tiada mencegah sembahyangnya itu akan dia dari kemungkaran atau daripada kejahatan, niscaya tiada lebih daripada Allah Ta'ala hampir kepadanya melainkan jauh. Maksudnya gini, kalau sholat itu tidak mencegah dari perbuatan keji, perbuatan fahsya atau perbuatan mungkar, maka tidak akan makin dekat dengan Allah, melainkan makin jauh. Maksudnya habis sholat kok makin kotor perbuatannya, kok perbuatan fahsya tetap kemudian fahsya itu apa Pak? Fahsya itu perbuatan yang merusak aib, di dalamnya mencela, mencaci maki, termasuk pada tingkatan paling tinggi berzina. Itu fahsya. Artinya orang kalau sholatnya bagus itu nggak mungkin berbuat yang fahsya. Maksudnya begitu. Fahsya itu yang merusak kehormatan kita, yang merusak, membuka aib kita. Berzina itu kan fahsya. Makanya disebut dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah.
Jangan dekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan fahish, perbuatan keji, kotor, perbuatan asusila. Artinya orang kalau sholatnya khusyuk tidak mungkin berbuat asusila begitu. Nah, kalau kenyataannya dia tetap berbuat yang fahsya, tetap berbuat mungkar walaupun dia sholat, berarti sholatnya dia itu menjauhkan dia dari Allah. Sholatnya itu menjauhkan dia dari Allah. Dia tidak bertambah dekat, malahan bertambah jauh. Padahal sholat. Ini yang Masya Allah. Mudah-mudahan semua kita diperbaiki oleh Allah sholatnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kemudian disebut lagi, kata Imam Ghazali, wassalatul ghafil la tamna' minal fahsya wal munkar. Dan solat orang yang lalai tidak akan mampu mencegah kemungkaran dan fahsya. Ada lagi kemudian perkataan beberapa daripada orang yang mendirikan sembahyang, maka bahagiannya daripada mendirikan sembahyang itu yaitu susah dan lelah semata-mata. Maksudnya ada orang sholat itu cuma dapat lelah aja, letih, capek seperti puasa. Puasa dapatnya cuma lapar dan haus. Begitu juga sholat. Kemudian ada juga laisa lil 'abdi min salatihi illa ma uqila minha. Artinya tiada bagi hamba Allah itu daripada pahala sembahyang melainkan barang yang ia ingat akalnya kepada Allah. Nah, ini menarik. Berarti baru dapat pahala kalau dia ingat kepada Allah. Bapak pernah enggak dengar ayat ini? La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati solat dalam keadaan mabuk. Karena orang mabuk itu hatta ta'lamu ma taqulun. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai dia paham yang dia baca, sampai dia sadar yang dia baca, itu baru betul-betul disebut kemudian dia dapat pahala. Bagaimana kalau kemudian solat lewat aja, solat ngantuk gitu ya. Solat ngantuk berat, yang penting solat, ya itu menggugurkan kewajiban. Maka disebut pahala, baru solat itu kemudian disebutkan di sini mendapatkan pahala kalau solatnya itu ingat kepada Allah. Begitu juga Quran yang menjelaskan solat itu tidak boleh dalam keadaan mabuk atau tidak sadarkan diri. Baru dikatakan solat dan dia mendapatkan pahala, dia mengetahui dia membaca apa. Tapi Pak, jemaah sekalian, ini penting. Ada kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini, Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk ulama sekelas Imam Malik. Sekelas Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri itu mazhab, ada mazhab Ats-Tsauri. Mazhab Ats-Tsauri itu ada. Cuma kenapa tidak sepopuler 4 mazhab? Karena karya, ini masalah karya. Beliau karyanya itu, kalau 4 mazhab ini ada karyanya, masing-masing ada karya. Tapi kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri itu tidak ada karya yang sebesar karya 4 imam mazhab ini. Beliau berkata begini, man lam takhsha jawarahu lam yakhsha qalbahu wa man lam yakhsha qalbahu fasadat salatuh. Barang siapa yang tidak khusyuk anggota dalam salatnya, niscaya tidaklah khusyuk hatinya. Dan barang siapa tidak khusyuk hatinya, niscaya rusaklah salatnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebut kalau salat itu geraknya terlalu banyak,
atau sholatnya itu anggotanya nggak tumak ninah, Yang nama sholat itu kan zohirnya ada, raganya ada. Kalau sholatnya itu tetap lama sholatnya, kalau dia sholat berdirinya tahan lama, tidak goyang, kepalanya tetap arah ke tempat sujud pandangannya, kemudian rukuk juga tumak ninah, sujud tumak ninah, semuanya dikerjakan betul-betul tenang, maka itu tanda hatinya juga ikut hadir dalam sholat. Tapi kemudian kalau orang resah, sholat kok ini lama amat, kapan selesainya, akhirnya kaki ada Pak, sholat itu nyender Pak, ada Pak. Ada orang sholat itu, maaf ini kisah nyata, ini nyata fakta. Ada yang sholat itu gini, kakinya gini Pak. Itu nyata Pak. Saking pengen santainya kalau ini begini. Itu maaf, itu bukan orang awam. Tapi nggak tahu itu kebiasaan kali. Itu orang-orang yang tahu Pak, orang pesantren. Jadi kalau dia sholat begitu, nah itu kan akhirnya susah juga. Kalau belajar fikih ya pasti kena. Cuma nggak tahu ya. Kalau sholatnya begitu, jelas tidak ada pola yang begitu, cuma sholatnya tetap, cuma nggak sempurna. Masalah hatinya begini, kita memang tidak punya hak untuk menilai hati orang, tapi setidaknya raga yang tetap, yang tenang dalam sholat itu indikator, itu aja. Raga yang tetap dalam sholat itu tenang, itu indikator hadirnya hati, tapi bukan jaminan. Bukan jaminan, di antara indikator bahwa hatinya itu khusyuk. Kalau sholat sendiri, ada orang kemudian kalau sholat sendiri itu bagusnya lama atau cepat Pak? Lambat atau cepat? Bagusnya disuruh lambat. Tapi biasanya kita kan cepat. Biasanya kita kalau sholat sendiri cepat. Kalau Nabi kan suruh kalau sholat sendiri lambat. Kalau kita kebalik, sholat di depan orang lambat, sholat di depan diri sendiri cepat. Ya. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan sedikit lagi, kullu salatin la yahdur fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubah asra. Bermula tiap-tiap yang sembahyang tiada hadir hatinya di dalam salatnya, maka yaitu terlebih mendekatkan dia kepada siksa. Artinya orang yang tidak hadir hatinya dalam salat, tidak mengingat Allah, itu sama dengan mendekatkan diri kepada siksa. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Masya Allah, Imam Hasan Al-Basri ini bukan, ini kelasnya kelas tabi'in Pak. Imam Hasan Al-Basri ini ulama yang terkenal di Basrah, di Irak, di zaman tabi'in. Tabi'in itu setelah para sahabat. Berarti ketika berbicara tentang salat batin ya, penekanannya itu adalah pada pembahasan kesempatan kali ini, penekanannya itu di hadir hati dalam salat. Kalau kita nyebut khusyuk, pertanyaannya, ada orang bilang, Ustadz khusyuk itu gimana sih Ustadz? Lalu Ustadznya jawab gini, khusyuk itu kalau tahu makna. Benar nggak Pak? Benar nggak? Pertanyaan saya, orang Arab tahu nggak makna? Hah?
Orang Arab tahu nggak makna apa? Kan bahasa Arab tuh. Berarti orang Arab tahu kan? Pertanyaan saya, orang Arab khusyuk nggak? Kalau begitu, kalau orang bilang harus tahu makna, maka yang paling khusyuk sholat adalah orang Arab. Karena bahasa dia. Tapi kenyataannya mereka sholat goyang-goyang. Jadi sebenarnya itu hanya di antara aja. Karena kenyataannya orang yang tahu makna itu lain lagi godaannya. Iblis itu kan tahu, ini orang yang tahu makna, godaannya lain lagi gitu. Kan masalah kita lalai itu kan bukan datang dari kita sendiri, Pak. Kita lalai itu kan karena dua. Pertama iblis atau setan, kedua syahwat. Lah orang yang tahu makna nggak jamin juga khusyuk. Iblis kan punya cara lain. Makanya orang Arab kalau bicara makna, kalau khusyuk itu berdasarkan makna, maka orang Arab lah di dunia ini yang paling khusyuk dalam sholat. Berarti orang Indonesia lah yang paling nggak khusyuk dalam sholat, karena kita orang luar Arab, orang ajam. Kalau begitu apa, Pak? Kembali lagi, hadir hati itu bisa menghadirkan makna, bisa juga memang Allah aja yang diingat dalam sholat. Karena hadir hati itu yang penting Allah diingat. Ini bagus buat misalnya yang belum hafal arti Al-Fatihah misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiba-tiba gara-gara syarat khusyuk itu harus hafal makna, akhirnya dihafal, Pak, sampai selesai. Waladhdallin, amin. Amin itu artinya perkenankanlah, dihafalkan. Setelah hafal, Pak, awal-awal khusyuk. Awal-awal. Lama-kelamaan, maksudnya gimana ya, segala puji itu maksudnya apa ya? Mulai dia bertanya-tanya. Jadi akhirnya dalam sholat itu imajinasinya berkembang kemana-mana. Ketika nyebut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Maksudnya siapa itu nikmat itu? Jadi pada dasarnya buat orang yang nggak tahu makna pun bisa khusyuk sebenarnya, asalkan Allah yang diingat. Itu yang penting, Allah, Pak, yang diingat. Cuma makna itu diantara cara, tapi bukan berarti jaminan. Orang yang tahu makna itu godaannya macam-macam. Makanya maaf, imajinasi kita ini kan berkembang terus. Teks agama ini ketika kita bayangkan, kita ngebayangin sesuatu kalau terlalu diikut, itu bisa mendekat, bisa menjauh. Kemungkinan hanya dua, mendekat atau menjauh. Kita bayangin misalnya Tuhan semesta alam. Semesta alam itu mana sih yang disebut semesta alam? Itu kalau salah-salah, itu bisa ini, Pak, bisa menjauh dari Allah. Padahal yang dimaksud alamin itu maknanya selain Allah. Selain Allah itu disebut alam. Tapi kalau diartikan semesta alam itu lain lagi. Semesta alam itu alam makrokosmos dan mikrokosmos. Padahal malaikat itu termasuk juga wilayah kata-kata alamin itu, malaikat. Makanya makna alamin itu ya asal usulnya selain Allah. Kan begitu. Jadi dia akhirnya semuanya itu selain Allah itu Allah itu segala puji, Tuhan seluruh makhluknya, kan begitu maknanya. Nah itu imajinasi kita berkembang. Itu godaan iblis bisa main di situ. Saya kira itu ya. Sementara ada yang mau ditanyakan, Pak?
Tanyakan. Jadi sebenarnya dalam Islam yang paling penting di samping zahir, batin itu sama dengan mempelajari hikmah, Pak. Sama haji. Haji ini kalau orang memahaminya hanya datang ke sana, ikut kemudian rukun haji dikerjakan, itu sebenarnya semuanya itu tidak lebih, kalau orang memahami datang ke sana hanya raga. Tapi kalau memahami hikmahnya kenapa sih haji itu begini, kenapa haji itu harus tawaf, kenapa sa'i, kenapa wukuf di Arafah, kok puncak haji kemudian Arafahnya itu, kan kemudian yang dicari hikmah. Sama aja kalau kita datang wisata, kita berwisata, kita datang kemana, tur gitu ya, wisata. Kalau orang tahu dia berziarah ke makam Wali Songo misalnya, orang yang tahu napak tilas atau sejarah Wali Songo, dia datang berziarah itu lebih terhubung. Dia lebih terhubung untuk datang. Jadi kalau orang paham tentang hikmah, maka hikmah itu kemudian yang dicari. Maka Al-Quran menyebutkan, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, maka dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Coba Bapak bayangkan, sedikit saya bicara tentang Mekah sambil menyiapkan pertanyaan. Di dalam Quran sebelum ada kata Mekah, Pak, dulu bukan Mekah namanya. Dulu namanya Bakkah. Apa arti Bakkah itu? Bakkah itu lembah derita. Bakkah itu sedih, arti Bakkah itu sedih, duka cita atau derita. Mekah itu tuh satu lembah Bakkah itu lembah derita. Kenapa lembah derita disebut lembah derita? Karena di dalam surat yang lain disebutkan Nabi Ibrahim pernah berdoa begini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Tuhanku, aku titipkan anak dan istriku, keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman yang tumbuh. Lembah biwadin ghairi dzi zar'in, lembah yang enggak ada tanaman. Berarti lembah kalau enggak ada tanaman enggak ada apa itu, Pak? Enggak ada air. Dulu enggak ada yang mau tinggal di Mekah itu, enggak ada, Pak. Enggak ada yang mau di situ. Suku yang paling rajin mencari tempat tinggal itu suku Jurhum di Arab. Suku Jurhum, mereka paling rajin mencari tempat tinggal. Taunya mereka satu tempat itu ada kehidupan mudah. Dilihat dari burung di atas berputar-putar, itu tanda ada kehidupan, berarti ada air. Itu di lembah Bakkah itu nggak ada burung di atasnya, tanda itu memang tempat yang nggak mungkin secara akal tuh nggak mungkin jadi kehidupan di situ. Tapi kita lihat Nabi Ibrahim itu mengajarkan hikmah kepada kita. Sampai sekarang kita datang ke sana mengajarkan hikmah. Nabi Ibrahim itu datang ke sana, kita mikir, Bang, kenapa Nabi Ibrahim itu ngantar Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi, kok diantarnya ke lembah Bakkah? Padahal beliau itu dari Mesir. Kok yang diantarnya ke Bakkah? Coba. Kenapa nggak ke tempat yang lain? Dan itu ketika datang ke lembah Bakkah itu bawa persediaan bekal. Bukan kita kalau berbicara Nabi, jangan katakan Nabi itu tiap hari mukjizat terus, enggak, Pak. Mukjizat itu enggak tiap hari. Kalau tiap hari bukan mukjizat namanya. Mukjizat itu sesekali. Sekarang Ibrahim dan Siti Hajar datang ke lembah Bakkah itu normal, bawa bekal air. Tapi pertanyaannya kenapa ke Bakkah? Singkat cerita, nggak ada yang tahu sebenarnya kenapa datang ke sana. Paling banter kita bilang ini adalah wahyu Allah. Oke lah, petunjuk Allah datang ke Bakkah. Saat kita bertanya, yang lucunya begini, Ibrahim kan sebagai seorang ayah, kenapa tega? Bukankah biasa seorang ayah demi anaknya dia kan berkorban? Kenapa kemudian taruhnya si istri dan anaknya di situ ditinggalin? Dan itu bukan sebentar waktunya, lama. Orang penyembelihan Nabi Ismail itu di usia 14 tahun. Perkiraan Nabi Ibrahim baru ketemu Hajar itu makan waktu hampir 10 tahun. Lama sekali datang ke sana. Nah, yang terjadi apa?
Siti Hajar itu kan mencari air karena bekal air udah habis. Di Bukit Safa Marwah kita bilang 7 kali sa'i. Apa mungkin 7 kali? Siti Hajar itu mencari air karena anaknya nangis, Pak. Normal kalau kita bayi nangis kita bolak-balik nyari air. Emang bisa ngitung 7 kali? Itu hikmah sebenarnya. Islam ini banyak mengajarkan hikmah. Apa betul? Kemudian kenapa kemudian 7 kali kita sa'i? Itu sebenarnya hanyalah angka ganjil dan angka yang dipandang istimewa sering disebut. Tapi apa betul Siti Hajar bolak-balik mencari air 7 kali? Ya nggak tahu. Namanya orang susah nyari air, bolak-balik, bukan mencari biasa. Lalu kita nyebut sa'i itu lari-lari kecil. Ya bagaimana kemudian seorang ibu untuk bayinya dia kemana-mana menangis-nangis nyari air, sampai kemudian air puncak cerita karena itu benar-benar dengan tauhid yang mantap juga, keluarlah air dari kakinya Ismail, kan gitu. Tapi itu sebenarnya berawal dari keyakinan yang mantap. Ikhtiar Siti Hajar betul. Siti Hajar bukan nabi, Siti Hajar istri nabi. Jadi keyakinan Siti Hajar dengan keyakinan Nabi Ibrahim gak akan pernah sama. Tapi begitulah Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid kepada istrinya, kepada anak bayinya, pada istrinya terutama. Istrinya tumbuh tauhid itu melalui ikhtiar mencari air. Sampai sekarang kemudian kita datang ke sana kan, hikmah. Makanya saya katakan haji itu tempatnya itu sebenarnya untuk datang ke sana sebagai tamu Allah lebih mencari hikmah sebenarnya. Hikmah. Karena haji itu bukan ibadah yang muncul di zaman Nabi Muhammad SAW. Ibadah haji itu ibadah lama. Sebelum Islam yang sebagai syariat terakhir ini datang, ibadah haji sudah ada sebelumnya. Makanya tentara Abraha pernah menyerang Ka'bah. Kenapa menyerang Ka'bah? Di antara tanda sebabnya gerejanya yang di Yaman itu dinasti Afrika waktu itu kan dinasti yang disebut Najasyi. Gerejanya dilempar kotoran oleh orang Arab karena buat gereja besar untuk menyaingi Ka'bah agar orang nggak datang lagi ke Ka'bah, datangnya ke Yaman. Tapi kenyataannya orang tetap datang ke Ka'bah, kemudian gereja dilempari kotoran, marahlah Raja Najasyi merintahkan Abraha nyerang Ka'bah. Loh, itu Ka'bah itu dari awal itu ceritanya sudah jadi tempat menerima tamu-tamu untuk datang berhaji. Cuma orang jahiliyah berhaji kata Allah, fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Bedanya dengan orang kita sekarang, orang dulu jahiliyah kalau tawaf itu suka nyebut nenek moyang mereka, muji nenek moyangnya, nyebut bapaknya, nyebut keturunannya. Kita diajarkan untuk muji Allah, kalimat talbiyah. Kita diajarkan begitu. Hikmah-hikmah aja yang diajarkan dalam Islam. Makanya kalau orang kemudian mengkaji hikmah, mulai dari sholat sampai kemudian rukun Islam yang kelima, haji, dipelajari hikmah, substansi, dia dapat ternyata Islam ini luar biasa nilainya. Makanya jemaah sekalian, termasuk ibadah kurban. Kita kan lucu juga. Kurban itu kan pada dasarnya kalau kita pikir-pikir, boleh nggak Pak satu orang kurban dengan seekor sapi? Boleh kan begitu? Loh kok bisa Ustaz? Bukannya kurban itu 7 orang sapi? Sekarang gampang. Ini kita belajar Islam ini dengan kesadaran. Kambing yang gemuk dengan kambing yang sedang, kurbannya lebih bagus mana Pak? Gemuk. Semakin gemuk makin bagus kan? Berarti makin gemuk sama dengan sapi. Benar nggak? Ketika kambing itu makin gemuk, besarnya makin sama dengan sapi dong. Berarti sama dengan seorang itu boleh juga kurban sapi, kan begitu cara memahami. Maka dalam Islam itu kurban itu kan kalau diperhatikan, memahami hikmah Nabi Ismail anak sematawayang, Nabi Ibrahim usia 86 tahun baru punya anak sematawayang namanya Ismail. Ismail itu bahasa Ibrani artinya Yismail,
Tuhan mendengar permintaan Nabi Ibrahim berdoa, dikabulkan, Allah mendengar, maka anaknya dikasih nama Ismail. Artinya Tuhan mendengar permohonannya. Usia 86 tahun kasih nama anak Ismail. Tahu-tahu anak ditinggal, kemudian anak udah bisa diajak jalan, membantu bangun Ka'bah, tapi kemudian usia 14 tahun anak yang lagi disayang-sayang disuruh sembelih dari mimpi. Coba, tes keyakinannya luar biasa. Maka kita di bulan Zulhijjah ini itu tes keyakinan. Kalau Nabi Ibrahim saja sayangnya kepada anak bukan main, usia 86 tahun baru punya anak, itu pun disuruh oleh Allah harus disembelih. Apalagi kita ini tidak disuruh nyembelih anak, hanya harta kita saja disuruh sedekahkan. Di situ untuk mengukur kamu ini pilih apa, pilih Allah atau pilih harta, kan begitu seakan-akan. Kamu ini pilih anak atau pilih aku, gitu loh. Allah itu tadi kembali kepada haknya. Allah itu ingin dipuji, Allah itu ingin ditinggikan. Makanya ketika orang mengutamakan yang lain, Allah marah. Ketika hamba itu mengutamakan yang lain, Allah itu marah. Kamu itu lebih sayang anakmu atau lebih sayang aku? Allah uji Ibrahim. Oh, ternyata betul Ibrahim ini cintanya sama Allah, tauhidnya sama Allah nggak terbantahkan. Akhirnya kita kenal dengan puasa hari Arafah itu, yakin mimpinya betul-betul itu mimpi dari Allah setelah berulang-ulang mimpinya. Singkat cerita, sekarang diuji buat kita. Kita ini betul nggak cintanya kepada Allah? Untuk mengukur betul atau tidak cinta kita kepada Allah, kira-kira kalau Allah ngambil harta kita sanggup nggak? Kan begitu. Kalau Allah ngambil nikmat dari kita terima nggak? Itulah pesan hikmahnya. Sampai kemudian singkat kata kembali lagi, hikmah tertinggi Allah itu semata-mata ingin dipuji. Nah, itu Pak. Kembali lagi, apapun ritual ibadahnya, kembali lagi, Allah itu semata-mata ingin dipuji. Saya kira itu Pak ya. Udah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ada satu, ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengkorbankan orang yang sudah meninggal? Oh ya. Boleh. Yang paling bagus kalau itu memang ada amanah dari yang meninggal, wasiat, pesan sebelum masih hidup tuh pernah menyampaikan begitu, itu lebih bagus. Tapi tetap boleh. Tetap boleh walaupun kemudian ada pendapat ulama ya tidak dianjurkan. Tapi sama dengan akikah. Sama dengan akikah, kurban itu kemudian dikiaskan dengan akikah. Boleh nggak Pak kita mengakikahkan orang tua kita? Boleh saja mengakikahkan orang. Jadi pada dasarnya kurban itu ada pendapat dibolehkan, lebih bagus kalau berdasarkan wasiat. Nah, kurban itu sedikit, kurban itu soal pembagiannya itu pun semuanya perbedaan pendapat. Singkat kata akan ditemukan ada model sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk orang yang mampu, sepertiga untuk orang yang susah. Itu sepertiga semua. Jadi singkat itu bisa, itu kalau sama dengan akikah boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya, kalau itu. Ada lagi Pak? Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah keimanan yang benar-benar mantap di sisi Allah. Kemudian di dalam sholat kita, karena kita mengkajinya sholat batiniah, mudah-mudahan sholat kita pikirkan haram hukumnya lalai. Ini termasuk peringatan buat kita bersama, saya juga. Karena sesungguhnya untuk khusyuk itu sangat berat. Sholat itu bagi orang yang sudah biasa sholat ringan, tapi sholat itu kemudian untuk khusyuk berat. Makanya ada bahasa wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Adapun orang yang sudah terbiasa khusyuk,
solat itu bukan lagi berat tapi kenikmatan. Kalau orang dah biasa khusyuk, solat itu kenikmatan. Selama solat itu belum kenikmatan, berarti kita belum khusyuk. Itu aja rumusnya. Selama solat itu belum dinikmati, berarti kita belum khusyuk. Mudah-mudahan kita diberi nikmat khusyuk. Amin. Amin. Itu saja kita minta sama Allah. Di antara solat-solat kita, setidaknya ada beberapa solat yang diterima, yang menjadi pelebur dosa. Dan kelak di hadapan Allah, solat-solat inilah yang menjaga kita, yang menyelamatkan kita. Dan kita perintahkan juga keluarga kita agar setiap yang ada di dalam rumah selama satu atap, itu adalah tanggungan kita. Kita harus ajak agar mereka mendirikan solat, keluarga kita mendirikan solat. Karena sebaik apapun orang itu, kalau solatnya bermasalah, maka masalahlah urusan yang lain. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan. Solat masjidnya makin makmur, makin ramai yang datang ke Masjid Haqqul Yaqin, dan semua kita makin nyaman ibadah. Makanya dengan nyaman ibadah itu datang nanti khusyuk. Diberikan khusyuk. Taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Hari ini segala urusan dimudahkan, diberkahi oleh Allah, rezekinya melimpah ruah, dan urusan dunia akhirat dimudahkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.